Baiklah teman-teman, untuk mendiskusikan 6 poin ini, yaitu relasi eksternal, madhab kultural, madhab struktural, resolusi struktural, relasi internal, dan resolusi struktural ini saya akan memberi klarifikasi penjelasan tentang poin resolusi konflik integratif berbasis riset yang pernah saya lakukan itu. Teman-teman, kalau digambarkan 6 poin ini dalam konteks resolusi konflik keagamaan integratif ini, mungkin saya gambarkan ini konflik sosial keagamaannya di tengah. Oke, ini konflik sosial keagamaannya di tengah. Mungkin ini madhab kultural di sini, kelihatan? Oke. Kemudian madhab struktural di sini, kelihatan? Kemudian resolusi kultural di sini, kemudian relasi internal, kelihatan? Relasi internal, mazhab kultural, atau ini agak tengah sini. Oke, agak sini dia. Yang ini relasi mazhab struktural, relasi eksternal saya gambarkan di bawah gini, ini di tengah sini. Oke, ini pemahaman saya tentang konflik sosial keagamaan jika diresolusi dengan resolusi keagamaan integratif. Yang pertama, bahwa konflik sosial keagamaan seperti riset saya itu berdasarkan data-data di lapangan dalam konteks konflik keagamaan, resolusi konflik keagamaan yang integratif yang memadukan antara resolusi struktural dengan resolusi kultural, itu harus didekati dengan dua mazhab ini. Gimana? Apply atau approach by ya, didekati, dipahami, dianalisis dengan dua mazhab struktural dan mazhab kultural dalam konflik keagamaan ini. Oke, seperti diketahui bahwa mazhab struktural adalah sebuah mazhab sosiologi konflik yang memandang bahwa konflik sosial keagamaan itu bukan disebabkan oleh isu-isu keagamaan. Jadi agama tidak menyebabkan konflik. Yang menyebabkan konflik adalah faktor-faktor non keagamaan. Sedangkan mazhab kultural berpandangan sebaliknya, bahwa konflik sosial keagamaan ini justru disebabkan oleh ajaran-ajaran keagamaan yang berpotensi dijadikan pemeluknya sebagai pembenaran untuk melakukan konflik keagamaan itu. Nah, ini dia hubungan antara konflik keagamaan dengan mazhab struktural dan mazhab kultural konflik ini. Nah, saudara-saudara, menurut mazhab struktural kan, bahwa pesan utama atau penyebab konflik keagamaan adalah ini. Sebab konflik keagamaan itu disebabkan oleh relasi internal. Memang ada ajaran yang atau belief system yang dibangun oleh umatnya, dan itu menjadi memicu konflik sosial keagamaan. Sedangkan mazhab struktural dia melihat bahwa
konflik itu disebabkan, konflik sosial keagamaan disebabkan oleh masalah-masalah non-keagamaan. Apa dia? Ketidakadilan, sistem ekonomi yang timpang, akses pendidikan yang tidak sama, akses sosial kekuasaan yang tidak sama. Ini yang menyebabkan konflik sosial keagamaan. Nah, bagaimana hubungannya ini relasi eksternal dengan relasi internal? Ini sama-sama, baik relasi internal dan relasi eksternal, sama-sama generate, menciptakan konflik, sama-sama menciptakan konflik sosial keagamaan. Dan ini panahnya dua, saling memicu, trigger, sama-sama saling memicu, panahnya dua, maknanya saling memicu. Jadi relasi internal, masalah-masalah non keagamaan eksternal dan masalah-masalah keagamaan sama-sama saling memicu, sama-sama saling menguatkan gitu. Oke, itu penjelasan tentang relasi eksternal dan internal. Nah, bagaimana mazhab kultural, mazhab struktural hubungannya dengan resolusi ini? Oke, nah, mazhab struktural, mazhab kultural yang melihat faktor agama sebagai faktor penyebab konflik keagamaan mengajukan resolusi ini, propose, menawarkan. Dan mazhab struktural yang melihat konflik keagamaan bukan karena faktor agama juga sama-sama menawarkan ini. Oke. Karena itu dalam konflik keagamaan yang integratif ini, resolusi konflik yang integratif ini, kita lihat dulu hubungan antara resolusi kultural dengan relasi. Nah, inilah resolusi inilah yang akan serve, menyelesaikan, meresolusi, menyelesaikan. Bagaimana penyelesaiannya? Perbaikan, ini perbaikan belief system, bukan perbaikan agamanya, bukan menghapus ayatnya, tapi perbaikan belief system yang terbuka, toleran, moderat, dan hal-hal yang semana. Jadi penyelesaian konflik sosial keagamaan menurut madhab ini adalah menyelesaikan relasi ini. Perbaiki dulu belief systemnya untuk menciptakan belief system yang terbuka, toleran, dan moderat. Itu ya. Nah, sama sebaliknya berarti kalau resolusi struktural menawarkan bahwa resolusi struktural bahwa penyebab relasi eksternalnya harus diselesaikan. Intinya apa relasi eksternal ini? Di teks perbaikan struktur sosial, perbaikan struktur sosial yang adil, yang egaliter, yang sama, yang menyediakan akses ekonomi yang sama, akses pendidikan, kesehatan yang sama, tidak dibedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ini dia. Nah, saudara-saudara, teman-teman semua, di paradigma resolusi konflik keagamaan integratif ini, resolusi konflik sosial keagamaan yang integratif ini, baik resolusi konflik yang kultural sama struktural saling melengkapi, digunakan. Oke. Nah, mungkin ada juga tambahan nih hubungan antara ini, bahwa konflik sosial keagamaan mungkin di suatu tempat diselesaikan dengan
Ini juga sama ya. Di suatu tempat mungkin bisa diselesaikan dengan dan riset saya yang di artikel yang sudah saya bagikan itu di suatu tempat di Ambon, itu resolusi konflik yang ditempuh adalah resolusi konflik yang integratif, baik resolusi kultural maupun resolusi struktural. Resolusi struktural untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik sosial keagamaan di luar aspek keagamaan. Perbaikan struktur sosial, mungkin kontrak politik, kontrak yang lain. Kemudian resolusi struktural ditempuh untuk menyelesaikan masalah-masalah internal, dan ini ditempuh secara bersama-sama dan menciptakan kedamaian di sana. Sekarang pada tahun 2009 atau 2019 atau 2020 mereka mendapatkan Harmony Award dari Kementerian Agama Lukman Hakim Saifuddin. Oke, demikian kawan-kawan penjelasan tentang resolusi konflik keagamaan, konflik sosial keagamaan integratif, di mana resolusi yang ditempuh bersama-sama adalah secara bersama-sama, secara integral, melengkapi integral ya, secara integral mungkin ini, secara integral, tidak satu-satu tapi bersama-sama ditempuh resolusi struktural dan kultural untuk sama-sama menyelesaikan relasi eksternal dan relasi internal. Ini artinya resolusi konflik integratif memadukan resolusi konflik keagamaan integratif, memadukan juga dua madhab keilmuan resolusi konflik, yaitu madhab struktural dan madhab kultural. Kalau kalian nanti jadi presiden, jadi gubernur di satu wilayah, jadi bupati, pastikan kita melihat segala sesuatu secara integratif, dan jika ada konflik sosial keagamaan, pastikan kita mendekatinya dengan dua madhab ini, madhab struktural dan madhab kultural, untuk merumuskan resolusi struktural dan resolusi kultural untuk menyelesaikan masalah-masalah penyebab konflik keagamaan yang bersifat keagamaan dan yang non keagamaan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.